Air kencing najis, tapi cuma disuruh wudu. Giliran air mani suci, tapi suruh mandi. Ya gitu pertanyaannya. Padahal air kencing itu kan ringan, nggak terlalu ini. Kenapa bukan disuruh mandi? Harusnya disuruh cebek ya. Ya kan, disuruh mandi bersihin karena kotoran toh. Harusnya yang suci, begitu bayang kan? Harusnya kalau yang suci kenapa disuruh mandi? Harusnya disuruh wudu aja. Alhamdulillah. Al-Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam والصحابة والغرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وثم إلى جميع الأرواح في هذا البلاد في هذا القرية من رب الإسلام وجميع الأرواح الموقفين siapapun yang mewakafkan hartanya di masjid ini أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتشفى الرحمة والمغفرة وثم إلى خصوصا سيد الإمام أبي طالب بن عبد الله بن مرشد حبيب حسن بن عبد الرحمن مولانا أن الله تكشف الرحمة والمغفرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. Amma ba'du, yang mulia saya cintai, wabil khusus Badan Tamir Masjid beserta jajaran pengurus Masjid Awal Fathul Mubin. Yang mulia saya cintai seluruh jamaah Masjid Awal Fathul Mubin, jamaah salat maghrib dan salat isya yang dimurkai Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat yang sangat mulia, yang sangat agung, hingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Para ulama menamakan waktu antara maghrib dengan isya dinamakan bainal isya'ain. Antara dua isya'ain ini, maghrib dan isya, adalah waktu mustajab, waktu paling cepat dikabulkan doa-doa kita, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu antara maghrib dan isya ini malaikat-malaikat untuk mengumpulkan segala apapun hawaij, kebutuhan dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pun satupun hawaij yang dia lakukan di maghrib sampai isya kecuali Allah terima. Tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat yang lain, orang yang menghidupkan antara maghrib dan isya seakan-akan memiliki dunia semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, dan Allah kabulkan hajat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya malam hari ini akan membahas sebuah permasalahan yang sudah sering kita dengar di dalam ilmu fikih, yang mungkin ini hal yang sudah sering kita tahu, namun tidak ada salahnya untuk kita mengulang dan kita perhatikan betul-betul. Dan ada PR yang luar biasa Bapak-bapak di dalam persoalan ini yang akan saya sampaikan, yaitu persoalan tentang mahram bagi kita. Siapa orang yang boleh kita pegang tangannya yang tidak membatalkan wudu? Ini balas malam hari ini kita akan kupas tentang permasalahan mana waktu wudu. Apa saja yang membatalkan wudu kita? Kita sudah paham yang batal wudu, kita sering tahu. Keluar dari kemaluan depan belakang batal, tidur batal, menyentuh batal. Dan kita akan merinci dan kita ulang persoalan ini supaya tidak menjadi hal yang tabu di telinga umat saat ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi fiddarini amin. Nawaqidul wudu. Hal yang membatalkan wudu. Ma yuzilu syai'an min aslih. yakni menghilangkan sesuatu dari asalnya. Yakni apa saja yang menjadikan sebab sehingga hilangnya orang batal wudu. Yang pertama, al-kharij min ahadis sabilain, keluar sesuatu dari dua kemaluan. Apapun itu, Pak. Mau keluarnya berbentuk kotoran, mau keluarnya emas, mau keluarnya handphone, pokoknya apa yang keluar batal. Paham ya? Jadi apapun yang keluar, jadi nggak harus bentuk kotoran, Pak. Ada orang misalnya buang hajat keluarnya handphone, ya, mungkin aja ya. Batal nggak wudunya? Batal. Pokoknya apapun yang keluar, ya. Ilal mani, kecuali air mani nggak batal wudu. Kenapa nggak batal wudu? Kaidahnya seperti ini, Bapak-bapak. Kullu ma aujaba a'zamal amrain, setiap apapun yang diwajibkan di atasnya dua perkara yang lebih utama, dikhususi karena kehususiatannya, maka enggak diwajibkan bagi di antara keduanya tersebut hal yang diumumkan. Apa yang diwajibkan bagi orang yang keluar mani? Apa yang diwajibkan? Mandi, ghusl, bukannya wudu. Maka keutamaan mandi lebih diutamakan bagi orang yang keluar mani ketimbang wudu. Sehingga para ulama mengkategorikan dengan kaidah tersebut, maka bagi orang yang keluar mani enggak batal bagi dia wudu, hanya saja wajib bagi dia mandi. Al-mani laysa najis. Mani enggak najis, tapi bagi dia wajib mandi. Walaupun enggak bagi dia enggak wajib wudu. Ya. Kemudian ada persoalan. Bapak-bapak tahu orang punya penyakit prostat biasanya, atau dia punya penyakit yang namanya jalur buang kotorannya dia dirubah oleh dokter karena sudah tersumbat. Namanya di dalam ilmu fikih disebutnya al-insidat. Pernah tahu kan? Ada orang buang air kecilnya pakai selang, Pak. Pernah tahu? Bagaimana hukumnya? Bagaimana al-insidat? Di dalam ilmu fikih dinamakan al-insidat. Ada orang nggak bisa buang air kecil, Beb. Dokter menyarankan dia belah, dia punya puru, dia keluarkan itu dia punya selang, dia sambungkan kepada jalur air kencing di mana dia berkumpul. Kadang-kadang orang ketika udah pakai seperti itu nggak ada waktunya kalau buang air kecil. Umum, mau buang air kecil ataupun buang air besar, bagaimana hukumnya? Batal wudunya atau tidak? Baik, kita akan kupas. Wa kadzalika yanqudul wudu in kharaja min faqdatin wa khulasah masail insidat. Ini namanya permasalahan al-insidat. Terbagi tiga. Yang pertama, idza kana insidadan munsyaddan khalqiyan. Jikalau lubang yang menjadi jalurnya buang air kecil tersebut atau buang air besar tersebut Allah yang ciptakan, bukan dokter. Memang dari lahir ada. Ini umum. Saya punya tetangga di kampung saya, anak baru lahir, dia nggak punya kemaluan. Tapi kalau buang air besarnya itu ada lubang di daerah perutnya. Jadi kalau dia mau buang air kecil itu nggak lewat kemaluannya dia, tapi lewat selangnya, Pak. Maka para ulama mengatakan kalau itu diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala, naqadul kharij. Maka apapun yang keluar membatalkan wudu. Min ayyi makan, dari manapun, mau lewat pusar atau di pahanya dia atau di pinggul biasanya. Ada umum apapun yang keluar batal. Itu pendapat Ibn Hajar. Namun pendapat Imam Ramli min ghairi manafid, asal keluarnya bukan di antara rongga yang terbuka. Kalau ini longgar terbuka otomatis batal. Tapi kalau enggak longgar terbuka, yakni dari paha, dari puru, nah itu enggak batal. Itu pendapatnya Imam Ramli. Yang kedua, idza kana al-insidat aridan, ini dibuat dioperasi. Bagaimana hukumnya? Naqada bima kharaja min tahtal maidah. Jikalau yang dirobek, yang dioperasi di bawah pusar, ya di bawah pusar nih,
maka batal. Tapi kalau dibelahnya di atas pusar, yakni di dada, di bawah dada, atau di area ini, di area perut tapi di atas pusar, maka tidak batal wudhu. Jadi tolong diperhatikan, banyak di rumah sakit itu orang-orang zaman sekarang yang buang air hajatnya udah nggak pakai kemaluannya lah, tapi pakai selang. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Nah, kalau itu terjadi, maka bagi dia batal wudhunya jikalau operasinya ada di bawah pusar. Yang ketiga, ada orang lahir punya dua kemaluan, kemaluan depannya ada dua, atau dia punya fakbah maftuhah, dia punya lubang di atas lubang kemaluannya, ada lubang lagi, yang jikalau kalau dia lahir atau kalau dia mau buang hajat keluar, maka para ulama mengatakan enggak batal selagi yang aslinya aktif. Selagi yang aslinya aktif enggak batal. Ya, paham Bapak-bapak ya? Biar cepat saja. Yang kedua, an-naqid tsani zawalul aql. Binaumin, hilangnya akal kita dengan tidur. Ada orang tidur, Pak. Tidur ini bisa menyebabkan orang batal wudunya. Apa syaratnya? Idza kana naumun mumakkin maq'adatahu. Ada syarat tidur yang enggak batal wudu, yaitu kalau dia tidur mumakkin, bertempat, enggak berpindah. Misalnya beliau tidurnya di belakang ini, dia tidur dalam keadaan duduk seperti ini, enggak batal wudu. Tapi kalau dia tidur bangun-bangun sudah di depan situ, setasona dan tasorong itu. Nah, para ulama mengkategorikan terbagi ada 4 bagian. Yang pertama, syaratnya kalau tidurnya enggak bakal batal wudu, kalau memakin maka ada tahu minal ard. Orang duduknya memang betul memakin. Duduk basilah kita begitu, enggak miring, enggak diangkat kakinya, memakin duduk basilah. Wahakala ini dinamakan tidur yang enggak batal wudu. Anakuna mu'tadil hilqa. Orangnya enggak gendut-gendut, enggak terlalu gemuk. Karena kalau orang gemuk kan susah, Pak. Orang gemuk ini susah, kalau mau bangun itu susah, kalau mau tidur duduk itu susah. Karena munfatihnya dia punya pintu duburnya dia, mohon maaf agak kasar bahasanya. Kalau pintu duburnya dia bagi orang yang gendut itu tertutup begini. Maka bagi dia kalau dia tidur itu susah. Ya, coba suruh orang bodoh tidur duduk begini. Kalau nyadangap dia pul, Baik. Kemudian yang ketiga adalah an-naqid tsalits itqa basyarati rajul wa imra'atin. Nah, ini yang kita akan bahas. Bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan. Kabirin, sama-sama besar. Ajnabiyin, sama-sama ajnabi. Bukan dari mahram kita. Min ghairi hailin, syaratnya tanpa penghalang. Ya. Kalau ada penghalang enggak batal. Maka syaratnya yang membatalkan wudu bertiga khamsah. An yakuna bil basyarah. Yang menyentuh dan bisa membatalkan wudu kita sama-sama pakai kulit bersentuhan. Ini batal. Kharaja bihi sin wa dhufur wa sya'r. Pegang rambut bini, orang pegang rambut orang tuan yang tidak batal wudu, Pak. 3 yang tidak membatalkan wudu kalau disentuh. Yang pertama adalah rambut, yang kedua adalah gigi, yang ketiga adalah kuku. Habis wudu mau sholat sambil nunggu azan, kalau sentuh pegang tangan batal wudu. Pegang jadi rambut yang sehat itu nggak batal wudu, Pak Haji. 3 perkara ini yang nggak batalkan wudu. Tapi kalau bersentuhan selain itu maka batal wudu. Yang kedua, ikhtilaful jenis, harus berbeda jenis. Perempuan sama laki-laki, perempuan sama perempuan nggak batal wudunya. Laki-laki sama laki-laki nggak batal wudunya. Wa kadzalika al-khunsa al-syak. Sebagai ulama berpendapat kalau banci yang asli, ya, bukan banci-bancian. Banci yang asli itu yang mempunyai 2 kelamin. Kalau dia mempunyai 2 kelamin dari lahir dan kelamin perempuan yang lebih aktif, maka ketika sentuhnya batal. Al-khunsa, ada besyak. Ya. Yang ketiga, an yakuna kabiran. Kapan kita bisa batal wudu ketika bersentuhan? Kalau kita bersentuhan sama-sama orang besar. Jangan kira-kira kita pikir sudah isu ajus dia, isu ajus halaman, tetap batal. Tapi ada para ulama mengatakan kabiran ini dengan urufnya bilangannya itu balagha hadis syahwah.
Ada batasan, ada syahwatnya Pak. Kalau kita bersentuhan, kita punya syahwat sama tuh perempuan, batal. Makanya ada pendapat ulama yang membolehkan salaman sama adus-adus, karena kita nggak punya syahwat sama tuh adus. Yang umur 80, yang so kritik begitu. Itu karena secara uruf artinya ai hadd balagh syahwah, sampai batasan syahwatnya dia. Jadi kalau ada orang yang mempunyai tabiat salimah, yakni selamat, yang sekiranya kalau dia melihat perempuan pasti syahwat, maka batal wudu. Ya. Yang keempat, anak pun ajnabiyin, harus dua-duanya ajnabi. Kalau mahram nggak batal. Siapa yang mahram? Ini kita akan bahas juga. Karena sering kita kadang-kadang salah tentang hal ini. Mahram kita sering kita dengar ada 7 minan nasab. Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, keponakan perempuan dari saudara perempuan, saudari perempuan, bibi kita dari bapak, bibi kita dari ibu. 7. Ini mahram bagi kita. Ibu sampai ke atas, neneknya lagi. Bini sampai ke bawah, ke cucu ke bawah. 7 nih, ya. 7. Begitu juga minar radha, dari orang yang disusu. Ini permasalahan susu Pak. Ini mohon maaf, zaman dulu terjadi, di zaman sekarang mungkin nggak mau. Bukan nggak ada, karena orang sekarang aja DP anak sendiri aja nggak mau disusu, apalagi anak orang. Kalau zaman dulu mungkin ya, Pak ya, zaman dulu roboah ada terjadi. Itu ini permasalahan terjadi di daerah Bolmong. Dia lagi sementara udah mau resepsi, udah mau akad nih. Datang dia punya tetangga DP Ajus, bukan apa saudara DP siapa gitu, kasih tahu bahwasannya yang mau dinikahin adalah saudari perempuan dari sesusunya. Bagaimana hukum fasakh nikah? Harus difasakh, dibatalkan pernikahan. Nah itu sesusu juga menjadi permasalahan kita. Hati-hati Pak. Dan syaratnya sesusu itu nggak harus minum setiap hari, 1 tetes saja, ya, masuk ke dalam tenggorokan gitu ya. Anak itu misalnya sudah jadi anak susu itu batasannya. Itu susu. Ada lagi mahram kita melewati jalur pernikahan. Ini saya catat. Ada lagi dia mahram bagi kita. Kita bersentuhan sama dia nggak batal wudu dan haram kita menikahkannya. Yang ketiga ini bagian dari pernikahan. Siapa mereka? Dijulukinya dalam kalimat fiqh disebutnya musaharah. Dengarkan baik-baik. Yang pertama adalah ummu zaujah. Ibu mertua kita adalah mereka mahram kita dalam ikatan pernikahan. Ummu zaujah. Ya. Mencakup mertua. Mertua itu termasuk ibunya dia. Ibunya mertua kita. Itu termasuk tuh neneknya. Maka setelah akad berlangsung sudah. Kemudian yang kedua bintu zaujah, dinamakannya Rabib. Bintu zaujah. Siapa bintu zaujah? Anak tiri. Orang nikah sama janda, janda bawa anak perempuan, maka anak tiri ini bagi kita ini adalah mahram dengan syarat. Salah satunya seperti ini. Ya, ar-rabibah atau anak tiri, ya, termasuk ke dalam barisan al-musahara. Sampai ke bawah dia mahram kita selagi kita nikahin. Dia punya anak tiri, kita nikah, punya cucunya juga mahram kita. Dengan catatan tadi Pak, catatannya apa? Anak tiri menjadi mahram kita setelah kita bergaul sama DP ibu. Ngerti nggak deh? Kalau kita nikah sama janda, itu janda kita baru akad, ya. Ketika baru akad belum kita bergaul akang tadi, ya, belum kita setubuhi itu janda, biar gampang ke permasalahan ini, maka anaknya belum menjadi mahram. Sampai kapan menjadi mahram? Sampai kita setubuhi atau kita gaul itu dia punya ibu. Jadi kalau baru akad Pak, kita nikah sama janda nih. Misalnya, ini contoh ya, mohon maaf, contoh. Ini ilmu fikih banyak begitu. Nikah sama janda, punya anak perempuan, kita nggak tahu dia anak perempuan. Abis akad ngeliat anaknya cakep, akhirnya niat, ya ini manusia bahaya juga nih.
Dia punya pikiran, mendingan begini dengan anaknya gue nikahin. Baru akad selesai, terus ditolak, belum disetujuin, maka boleh nikahin anaknya. Paham nggak? Boleh nikahin anaknya, sebab syaratnya itu anak menjadi mahram kalau sudah disetujui, sudah disetujui oleh itu, oleh kita gitu maksudnya. Paham ini? Ngerti nggak? Baik, Mam? Nggak. Ini Anda ulang. Jadi kalau kita nikah sama janda ini punya anak perempuan. Jadi jatuhnya apa? Anak tiri kan? Nah, anak tiri itu bisa menjadi mahram bagi kita. Ya, ini kita boleh bisa bersentuhan sama dia kalau kita udah setuju pendapat DP ini. DP mama kalau kita sudah berjalan akang tadi ya, kita sudah setujui, maka menjadi mahram. Tapi kalau belum disetujui, ini anak belum jadi mahram. Maka ketika kalau habis akad lihat anaknya lebih cakep, boleh ditolak lagi dengan nikahin. Bahaya kita. Ini umum terjadi, Pak. Di Jakarta udah sering terjadi hukum kayak pernikahan kayak begini. Banyak ini. Emang manusia laki-laki kan luar biasa, pandangan matanya lebih jago kan. Yang ketiga, zawjatul ab. Istrinya bapak kita dinamakan ibu tiri. Maka bagi kita ibu tiri adalah mahram kita. Berbeda dengan ibu tiri, Pak. Ibu tiri bagi kita menjadi mahram walaupun dia menyetujui sama kita punya bapak. Di mujarab akad, udah akad nih, udah serah terima, langsung otomatis menjadi mahram kita boleh setuju ke dia. Dia ada persyaratan yang harus dengan nikah, ada yang persyaratan itu dengan nikah dan disetujui. Itu syarat dalam fikih. Jadi kalau ibu mertua ini walaupun belum dijima sama kita punya bapak, tetap hukumnya mahram kita. Hati-hati jangan terbalik ya. Yang keempat, zawjatul ibn. Zawjatul ibn, anak mantu. Anak mantu kita ini adalah mahram bagi kita. Disebutkan di Mithbatul Hurmatul Musyahara. Baik. Nah, di selain itu, la tuhramu, Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya, begitu pula bagi kita tidak haram bagi seorang laki-laki untuk menikahi, yakni dia bukan mahram kita. Jadi kalau kita bersentuhan dengan dia batal. Siapa yang pertama? Putri dari suami ibunya. Putri dari suami ibunya. Siapa itu putri dari suami ibunya? Jadi itu perempuan, ya. Kita punya ibu nikah sama laki-laki. Ini laki-laki bawa anak perempuan. Jatuhnya apa? Saudara tiri. Maka putri dari suami ibunya, mereka adalah kelompok yang batal wudhunya. Kan ada tuh tahun kejadian tuh, bapaknya kawin, ya kan? Kalau anaknya kawin sama anaknya, gitu. Kemudian ibu dari wala ummahu, ibu dari suami ibunya, ibu dari suami ibunya. Jadi itu si perempuan tadi punya ibunya itu termasuk juga bukan mahram kita. Ya. Yang ketiga siapa? Wala bintu zaujil binit, putri dari suami anak perempuannya. Itu perempuan, itu ibu, itu cewek, itu janda misalnya, ya. Putri dari suami anak perempuannya berarti cucunya, ya. Bukan? Putri dari suami anak perempuannya, keponakan tiri. Keponakan tiri juga termasuk bukan mahram kita. Kita bersentuhan sama dia batal. Ya. Kalau kauling apa kauling? Laki-laki, besan, bukan.
Kauling apa itu? Ipar 2 kali. Oh, itu otomatis itu. Ya. Wala ummu zawjatil ab. Ibu dari istrinya ayah. Ibu dari istrinya ayah juga termasuk adalah bukan mahram kita. Ya. Ibu dari istrinya ayah, mertuanya ayah kita ya. Bukan dari ibu kita tapi. Bukan dari ayah kita nikah dan mertuanya ibu ayah kita. Kemudian yang keenam, putri dari istrinya ayah. Ya, putri dari istrinya ayah, sama kayak tadi tuh ya. Yang ketujuh, ibu dari istrinya anak. Ibu dari istrinya anak juga. Kemudian yang kedelapan, wala bintuha wala zaujatir rabi. Begitu juga istri dari anak tiri laki-lakinya. Semua istri dari anak-anak laki-laki yang tiri, semuanya bukan mahram kita. Siapa itu namanya? Jadi kalau kita punya papa nih, ya, punya anak laki-laki semua tiri, kemudian punya istrinya itu bagi kita bukan mahram kita, bukan mahramnya. Begitu juga. Nah, bagaimana dengan anak angkat? Mantu anak angkat, mereka ya termasuk bukan dari mahram kita pula. Jadi ada pertanyaan kemarin ini yang saya catat di sini. Ada anak angkat kita nikah, maka istrinya bukan bagian dari kita, bukan mahram bagi kita. Yang maksud dalam tersebut adalah kita batal bersentuhan dengannya, boleh kita nikahin dan batal wudhu kita. Istri di dalam mazhab Imam Syafi'i tetap dia adalah orang ajnabi, bukan orang dari golongan kita, kecuali fazawja ajnabiyah falam tu'adna lil wudu al-mu'tamad inda Imam Malik, kecuali dalam pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah bahwasannya menyentuh bini, kalau pendapatnya Imam Malik enggak membatalkan wudu illa ma'asyahwah, kecuali berbarengan dengan syahwat, kata Imam Malik. Kalau kita nyentuh, kita punya metuat, orang sentuh, kata Imam Malik kalau bersentuhannya tanpa syahwat maka nggak batal wudu. Tapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah nggak batal sama sekali, walaupun pakai syahwat. Kenapa? Karena pandangan Imam Abu Hanifah, istri termasuk mahram kita gara-gara ikatan pernikahan. Ini bisa kita terapkan, ini ilmu, ini amalan ini ilmu yang kita ketahui ketika kita umrah atau haji. Umrah atau haji gimana bisa kita terapkan? Ketika waktu tawaf. Waktu tawaf, kalau kita lepas orang pemetua bakal hilang ini, maka boleh dipegang. Sejatinya ketika tawaf nggak boleh bersentuhan, sebab kenapa? At-tawaf di manzilatus shalah. Kedudukannya tawaf sama seperti sholat. Jadi kedudukannya tawaf itu sama seperti sholat. Kita nggak boleh bersentuhan, bisa batal tawaf kita. Nah, kita boleh taklid ke dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah supaya tidak batal. Boleh bersentuhan itu, ya. Nah, ajib itu. Kemudian yang terakhir, an yakuna bi ghairi ha'ilin. Kapan kita bisa batal wudunya? Kalau tanpa penghalang. Maka kalau ada penghalang nggak batal wudu kita. Wa tahrimu zawjatul ab wa huwa man waladaka bi wasitatin aghira aban awjad dan mana kalau dengan nisa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, masalah musyahara itu dua PR yang penting. Ada yang syaratnya harus pakai jima, itu baru bisa jadi mahram. Ada syaratnya nggak pakai jima, itu langsung jadi mahram. Yang satu adalah anak tiri, yang kedua adalah ibu mertua bagi kita seorang anak. Yang terakhir, batal juga kita lamsul udwil muban al-munfasil. Bapak menyentuh bagian anggota tubuh yang terpisah. Idza kana al-munfasil fawqa nisfi al-jasad fa qasurra kayadin fa yantajibu bilamsi inda Ibnu Hajar. Bapak ngelihat orang habis celaka, ngelihat tangannya utuh, bapak pegang dan itu tangan perempuan, batal wudu. Ya. Kalau pendapatnya Imam Ibnu Hajar dengan syarat harus bisa dinamakan sebuah nama anggota tubuh tersebut. Kalau Imam Ramli tidak. Sekiranya masih bisa kita lihat antara ini perempuan atau laki-laki,
maka nggak batal wudhu kita. Kalau nggak bisa dibedakan, itu nggak batal wudhu. Tapi kalau bisa dibedakan, maka batal wudhu. Jadi kalau pendapatnya Ibn Hajar, kalau kita melihat ada orang tabrakan, misalnya perempuan, tangannya terpisah, kita pegang tangan yang menurut pendapat Ibn Hajar batal wudhu kita. Tapi kalau Imam Romli nggak batal. Kalau menurut Imam Romli yang membatalkan adalah kalau sebagian kita tahu ini dasarnya perempuan, jadi satu tubuh atau setengahnya tubuh. Itu yang dimaksud oleh Imam Romli. Ya, maka batal wudhu kita. Yang keempat yang membatalkan wudhu kita adalah nasu qubulin adamiyyin aw hasati qubul batrah, menyentuh kemaluan depan atau belakang di batnur raha pakai telapak tangan, pakai telapak tangan atau telapak jari jemari kita. Kita punya anak mau buang air kecil, masih kecil, ya, kita pegang di kemaluan, mohon maaf agak batal biar paham. Kalau kita pegangnya begini, pakai tangan, ini batal. Misalnya kita lagi mau sholat, udah buru-buru nih, mau cepet-cepet pergi ke masjid karena mau ambil wudhu lagi, mau lama. Anak lagi mau buang air kecil, otomatis kalau dipegangnya dia punya kemaluan, maka dipegang dengan begini. Ini nggak batal wudhu. Kalau kita pegang kemaluan orang tua anak seperti ini, nggak batal wudhu. Tapi kalau kita pegangnya begini, batal wudhu. Paham ya? Maka dinamakan al-mas wal mamsus. Al-qubul, ya, zikr faqat din al-hisyatain. Masyaallah ana. Wa halakat dubur begitu juga belakang bokong kita, dubur kita batal. Ya. Kecuali khusyatan, wasya'il anak. Ada pendapat para ulama ini disunnahkan wudhu kalau orang megang bulu kemaluannya dia. Habis pegang bulu kemaluan nggak batal wudhu Pak, tapi disunnahkan untuk ini. Wabatunya iya, habis garuk-garuk pantat, habis garuk-garuk pantat nih. Ya, nggak batal wudhu. Pantat nih nggak garuk-garuk nggak batal. Ya, wal untayan habis garuk orang punya ini khusyah. Ya, dia pegantungan kuncinya kita pegang itu tuh, kita garuk misalnya, batal wudhu nggak, tapi sudah. Ya. Kemudian apa lagi? Wasya'rubu nabata fakar. Pokoknya apapun rambut yang tumbuh di atas kemaluan kita itu nggak batal wudhu kita kalau kita sentuh. Tapi disunnahkan, dianjurkan untuk kita wudhu. Sunnah aja. Walam tusaghirahu amrat, pegang anak perempuan masih kecil, sunnah. Wa abros, orang punya penyakit kulit, sunnah. Wa Yahudiyun, salaman sama orang Yahudi. Habis salaman sama orang Yahudi, sama orang Nasrani disunahkan Pak. Disunahkan kita, ada orang bertanya sama saya, Habib, kita kan ini umum ya, kita di kampung ya, biasa salaman sama siapapun lah. Ada orang tanya, Habib bagaimana, batal nggak wudhu kita ya? Saya mengutip dari pendapat Imam Syafi'i yang mana mengategorikan nggak batal kita pegang tangan sama mereka. Tapi dianjurkan kita wudhu, dianjurkan wudhu. Jadi habis jabat tangan orang nih, wudhu dah tuh. Kalau emang ada sempat waktunya. Kalau perempuan udah otomatis batal. Ini laki-laki sama laki-laki. Tapi cuma beda agama doang. Kalau beda agama laki-laki sama laki-laki nih, misalnya ketemu tetangga kita si Kok nih, misalnya atau Bulawahu atau siapa gitu, salaman sama dia, laki sama laki salaman. Pendapat Imam Syafi'i nggak batalkan wudhu, tapi dianjurkan untuk wudhu. Di pendapat yang lain harus batal wudhu tidak? Ya kalau sama perempuannya ya otomatis batal. Kalau perempuannya batal otomatis. Ini laki-laki tapi beda agama. Wa nazara bi syahwatin, memandang apapun dengan syahwat dianjurkan wudhu. Ya. Wa talaffuz bi ma'siyatin, mengucapkan kata-kata kotor. Ini para ulama kita dahulu tuh, orang-orang kita dahulu kalau habis ngomong kasar nih, habis ngomong kotor, habis ngomong kasar, cepet-cepet ngambil air wudhu. Mereka takut khawatir
kita bermakai di jalan ya Allah. Habis sholat bermakai, mau sholat bermakai. Orang bermakai ini dianjurkan untuk sedia wudu. Wa ghadabin, lagi marah nih, dianjurkan wudu itu untuk meredam. Wa hamlu mayyitin, habis ngebawa orang mati, habis ngebawa orang mati, dianjurkan wudu. Apalagi disentuh. Wa hamlu mayyitin wa masih nyentuh tu mayit. Habis kita pegang tu mayit, dianjurkan kita disunnahkannya wudu. Wa ghusl zufarin wa syaribin wa hajj ra'sih. Habis potong rambut, habis itu wajib sunnahkan wudu. Ini permasalahan tentang almas wal mansus. Ada orang harus mandiin jenazah. Ya, habis orang harus mandiin jenazah. Khusun di bab neraha. Ya. Kalau kita pegang kemaluan, otomatis batal udah. Mau kemaluan kita sendiri atau itu? Ya. Pegang punyanya mayit, batal kita. Ya. Yang dipegangnya nggak batal, boleh mati. Ya kan? Tapi habis wudu nih. Habis wudu nih mayit. Ini ada persoalan. Habis wudu, udah dimandiin, udah diwuduin nih mayit nih, ya. Tersentuh kemaluannya karena ada ketinggalan, kesentuh kemaluannya. Batal nggak wudunya? Maka nggak batal. Almas yang batal yang menyentuh. Yang tersentuh atau yang disentuh tidak batal. Paham ya? Paham deh. Paham. Kemudian ada lagi al-lamis. Ya. Kalau orang yang ada namanya almas itu tersentuh, menyentuh. Kalau lamis bersentuhan. Kalau almas yakni menyentuh itu khusus di dalam area kemaluan doang. Tapi kalau lamis bersentuhan itu umum. Mau di kulit, mau di anggota yang lain, kita bersentuhan batal. Ya kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Wala yang kudu fardu bahimana. Bagaimana kalau binatang yang terakhir ini? Mohon maaf. Yang terakhir ini kalau kemaluannya binatang. Habis pegang pantatnya kambing atau sapi. Di dalam pendapat kitab Imam Syafi'i, wala yang kudu fardu bahimah, enggak batal wudu kita menyentuh kemaluannya binatang. Min jamil hayawanat, mau binatang apapun. Izla istahatab'an, kecuali kagak ada asal kagak ada syahwat. Kalau pakai syahwat udah otomatis batal. Ya. Yang terusnya ada lagi, mohon maaf saya sambung lagi. Au ma'alidatihi walau limayitun aw saghir kuburan kana farad aw duburan. Habis disunat anak itu tuh. Lihat itunya tuh. Kulupnya habis disunatkan, kulup itu ada kita pegang pakai ini nih, batal. Kalau pendapat ini batal. Tapi sebagian pendapat ulama illa maqtal khitan. Kalau yang terpotong yang kita pakai mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, yang terpotong dari khitan enggak batal wudu. Tapi disunahkan wudu.